Dari studio Want to Talk, inilah Bogor dalam berita. Pagi Talkers, kembali dengan saya Zaki akan menemani Anda dalam Want to Talk. Setelah melewati masa pandemi COVID-19 yang cukup panjang, sorotan kini beralih ke desa di tengah gemuruh perkembangan perkotaan yang semakin pesat. Ekonomi di pedalaman menghadapi tantangan serius, namun juga menyimpan potensi luar biasa. Dari laporan ini, kita akan menjelajahi dinamika ekonomi pasca pandemi di Desa Cihideng Udik, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari rerimbunan pepohonan hingga ke ladang-ladang hijau di Bogor, perubahan ekonomi pasca pandemi sangat terasa di desa-desa di sekitarnya. Beberapa desa yang bergantung pada sektor pariwisata seperti Cisarua atau Cipanas mengalami penurunan drastis dalam jumlah wisatawan yang datang. Pengusaha homestay, penjual oleh-oleh, dan warung makan menyaksikan berkurangnya pendapatan mereka. Beginilah kondisi kolam renang Tirta Ayu yang terletak di Desa Cihideng Udik yang terkena dampak akibat wabah COVID-19. Namun, di desa-desa lain seperti Ciapus atau Ciawi, sektor pertanian menjadi andalan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Petani dan peternak di sini merasakan peningkatan permintaan akan produk lokal, terutama sayuran organik dan hasil peternakan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Suryanto mengatakan ada penambahan warga miskin di wilayah itu menjadi 7,99% efek dari pandemi COVID-19. Ia mengatakan bahwa angka kemiskinan tersebut anjlok selama pandemi COVID-19 dari 7,69% pada tahun 2020 menjadi 7,99% pada tahun 2021. Meningkatnya angka kemiskinan tersebut, kata Suryanto, salah satunya akibat terjadi lonjakan angka pengangguran di Kabupaten Bogor pada tahun lalu sebanyak 5,23% dari 9,06% menjadi 14,29%. Suryanto menambahkan, pertumbuhan ekonomi di daerahnya meningkat secara signifikan setelah terbebas dari gangguan pandemi COVID-19. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor kini di angka 5,20%, setelah anjlok di angka minus 1,77% akibat pandemi tahun 2020 dan kembali naik di tahun 2021 menjadi 3,55%. Kemudian, daya beli masyarakat Kabupaten Bogor juga mengalami peningkatan 2 tahun terakhir. Pada 2020 sebesar 10,31 juta per tahun per orang menjadi 10,41 juta per tahun per orang pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 10,86 juta per tahun per orang. Sebetulnya memang kalau benar otomatis ya, karena kan dari berbagai sektor kegiatan waktu itu hampir total nggak sepenuhnya yang ke 100%, tapi untuk sebetulnya ya kalau untuk sektor wisata itu kan perorangan ya, perorangan tidak ruang lingkupnya hanya kita tuh desa tuh cuma mengetahui aja, mungkin menurut mereka itu aset daripada mereka, kalau kita biasa-biasa aja kok. Secara desa tidak, setelah memang waktu pandemi itu kan semua terukur ya, dibatasi, serba dibatasi, tapi untuk setelah ini mah udah seperti normal kayak biasa lah. Dulu ya iya jalan ya, sekarang mah nggak ada yang beli juga, nggak ada gitu. Berhentinya sejak kapan tuh? Berhentinya pas ini aja COVID. Iya. Bisa ya, tapi sebelum COVID jalan semuanya? 5 tahun deh. 5 tahun? Soalnya pas ini aja sebelum COVID juga udah nggak ini ya, karena kan dulu mah dipakai program. Iya. Pas
program mah nggak ada yang dibawa ke sini. Ada mau sini. Udah gitu kan kalau di dalam mah tamunya nggak bisa keluar. Itu mah khusus di dalam. Perubahan pasca pandemi ini juga terjadi pada Desa Cihideng Udik, Kabupaten Bogor dengan pariwisata budaya Kampung Wisata Cinangneng. Kampung Wisata Cinangneng Bogor merupakan tempat wisata edukasi yang menggunakan konsep alam tema pedesaan yang dilengkapi dengan penginapan serta wahana seru lainnya yang akan membuat para pengunjung merasakan kegiatan yang menyenangkan. Selain itu, Kampung Wisata Cinangneng Bogor menyediakan aneka kegiatan yang seru, bisa dicoba seperti mengenal pertanian, kebudayaan, dan alam Indonesia. Selain anak sekolah, Kampung Wisata Cinangneng Bogor juga ramai dikunjungi mahasiswa asing hingga turis asing. Kegiatan yang bisa dilakukan di tempat wisata ini meliputi pengenalkan mengenai berbagai budaya Jawa Barat kepada para pengunjungnya, mulai dari alat musik, kerajinan, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Anda juga akan diajak untuk mengenal lebih jauh tentang gaya hidup serta tradisi penduduk desa di Kampung Cinangneng Bogor. Jadi kami sudah berdiri 23 tahun, tepatnya tahun 2000. Tapi sebelum wisata alam ini berdiri, kami sudah lebih dulu berdiri penginapan. Malah tahun 94 ya. Nah, seperti itu kami udah sangat lama. Sesuai dengan temanya kami wisata edukasi, wisata pendidikan. Jadi memperkenalkan peserta dengan seni budaya daerah. Dalam hal ini seni budaya Sunda ya, karena di Bogor. Termasuk juga alamnya. Seperti itu ya. Nah, di sini kami kampung wisata ini berbeda dengan maksudnya tempat wisata ini berbeda dengan wisata lain ya. Seperti misalkan kalau di sini kebun raya misalkan atau taman safari misalkan gitu ya, yang setiap hari boleh dikatakan ramai pengunjung. Kalau kami di sini boleh dibilang tuh musiman. Jadi ada waktu-waktu tertentu aja ramai, ada waktu tertentu sepi, ya, seperti itu. Misalkan saya kasih contoh ya, misalkan libur sekolah panjang sekolah gitu 1 bulan ya, orang menganggap kami Kampung Wisata Cinangneng ramai, enggak, sepi total. Beda kan tempat lain ya, Ancol, Taman Mini pasti ramai karena libur sekolah. Kami sepi. Justru kami ramainya di hari-hari sekolah. Di hari sekolah pun itu enggak berarti Januari enggak. Ada waktu tertentu memang ya seperti karena kan mereka pertama jauh-jauh harus booking. Nah ini untuk kedepannya kami di Januari, Februari sudah lumayan ada yang booking. Bisa sebetulnya kami normalnya nggak bisa dadakan wisata gini karena minimal harus diikuti 20 orang. Dan mereka yang masuk ke sini dari tiket yang mereka bayar, mereka dapat makan. Kan artinya kami menyiapkan makan ya. Nggak bisa lah mereka ke sini 100 orang dadakan. Tim FMB gimana? Menyiapkan 100 orang dadakan makan kan nggak bisa. Antara lain kayak gitu. Tapi kalau dadakan jumlah sedikit, rombongan gitu ya, 20 orang atau 30 orang bisa lah. Seperti itu. Nah, paket yang kami perkenalkan ke peserta, jadi peserta itu baik dia anak sekolah, mahasiswa, atau dari family gathering misalkan dari perusahaan, sama kegiatannya. Kami ada 2 paket, A atau B. Selama diambil paket itu, baik anak-anak dewasa ya sama kegiatannya. Ya, jadi kegiatan yang kami ajarkan atau perkenalkan main angklung, tari jaipong, main alat musik gamelan Sunda, termasuk keterampilan melukis topi caping itu boleh dibawa pulang, membuat wayang-wayangan dari batang daun singkong boleh dibawa pulang, termasuk juga ada kerajinan dari koran bekas. Laporan tadi menjadi bukti nyata bahwa dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi di desa sangat krusial. Dengan kondisi saat ini, perekonomian desa perlahan membaik. Namun beberapa usaha desa yang kita jumpai harus tumbang di terpa angin kencang COVID-19. Informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita pagi ini dalam Want to Talk. Saya Zaki, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.